Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim wal muslimah dimanapun Anda berada yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kembali di pertemuan kedua dalam kajian dan pembacaan kitab Maqasidus Shaum. Sebelumnya mari kita membacakan suratul Fatihah untuk pengarang kitab ini. Semoga kita mendapat keberkahan dari apa yang kita bacakan hari ini. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihan ila hadratin nabil mustafa syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wa ila hadrati Syekh Izzuddin Abil Aziz Ibnu Abdus Salam As-Sulami Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin. Baiklah, kita lanjutkan masuk ke pasal awal setelah kita membacakan muqaddimah daripada kitab Maqasidus Shaum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Shaumi. Ini adalah kitab saum atau puasa. Wa fihi, dan di dalam kitab puasa ini asyaratu fusulin, ada 10 pasal. Jadi nanti yang akan disampaikan, dibacakan dan dijelaskan dalam kitab ini ada 10 pasal. Al-fasul awwalu, adapun pasal yang pertama, fi wujubihi, dalam menjelaskan kewajiban puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala. Qala, telah berfirman siapa Allahu, Allah Ta'ala yang maha luhur, wa azza, dan maha gagah, wa jalla, dan maha agung. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah ayat 183 ini sebagai dalil daripada diwajibkannya berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, telah diwajibkan, alaikum, atas kalian semua, apa yang telah diwajibkan, asyamu, berpuasa. Kama kutiba, seperti yang telah diwajibkan berpuasa itu, alal ladzina, atas orang-orang min qablikum, daripada sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dalam ayat ini Allah menyampaikan khitabnya atau yang dituju adalah orang-orang yang beriman. Dari semua kalangan, dari semua tingkatan. Yang dimaksud adalah imannya rendah, imannya sedang atau standar saja, atau imannya yang selalu meningkat. Di sini Allah panggil semua untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Lafaz asyam adalah kalimat yang bermakna menahan sesuatu yang membatalkan puasa dari mulai terbit matahari, terbitnya fajar sampai waktu maghrib. Dan asyam ini dimaknai sebagai bahwa puasa tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi menahan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Menahan berbicara daripada pembicaraan yang buruk, menahan mata dari pandangan yang tidak diridhoi Allah, menahan kaki dari melangkah ke tempat maksiat dan dosa, dan selainnya. Jadi seluruh anggota tubuh kita harus menahan daripada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti puasa ini telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu, yaitu sebelum kita. La'allakum tattaqun, tujuan Allah memerintahkan puasa
agar membentuk kita menjadi pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya, hebatnya dalam lafaz ini menggunakan fi'il mudhari, tattaqun, yang artinya kita bertakwa tidak hanya hari ini, tetapi untuk selanjutnya, berkesinambungan, kontinu sampai akhir hayat kita ada dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknahu, adapun makna daripada lafaz la'allakum tattaqun, tattaqun nara bisaumihi, adalah terjaganya kita daripada api neraka dengan saum. Jadi saum berfungsi sebagai penjagaan diri kita dari siksa api neraka. Fa inna saumahu sababun, karena sesungguhnya puasa itu menjadi sebab juga lighufraniz dzunubi, untuk diampuni dosa-dosa kita, al-mujibati linnar, yang mewajibkan dosa tadi, yang mengharuskan dosa-dosa kita tadi yang kita lakukan terjerumus atau dosa ini akan membawa kita ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah. Jadi puasa ini sungguh luar biasa. Bisa menahan, bisa menjaga kita daripada siksa api neraka atas kesalahan dan dosa yang sering kita lakukan. Wa fi sahihaini, dan adapun di dalam kitab Sahih 2, hadis Al-Bukhari wal Muslim, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu, ditegakkan, dibangun Islam itu ala khamsin, atas 5 perkara. Ala an ta'budallah, yang pertama atas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa takfura bima dunihi, dan ingkar daripada perkara selain Allah Subhanahu wa taala, wa iqamis shalah, dan menegakkan salat, wa ita'uz zakat, dan menunaikan zakat, wa hijjil baiti, dan haji ke Baitullah, wa shaumi ramadhana, dan berpuasa di bulan Ramadan. Jadi orang yang berpuasa adalah orang yang menegakkan keislamannya. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan tanpa alasan atau uzur yang dibolehkan oleh syar'i, maka masih dipertanyakan keislamannya. Demikian penjelasan yang bisa disampaikan di bab awal atau fasal pertama. Semoga menjadikan motivasi kita untuk senantiasa laksanakan berpuasa ini dengan sungguh-sungguh, mengisinya dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.